Balik lagi di SDB ART. Cerita ini bukan tentang hantu semata. Ini tentang dosa yang dikubur paksa, tentang jerit yang dipatahkan, dan tentang keadilan yang akhirnya datang, bukan dari manusia. Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang gadis cantik bernama Sekar. Wajahnya dikenal ramah, langkahnya selalu sopan, dan senyumnya jadi alasan banyak orang betah berlama-lama di warung depan rumahnya. Sekar bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan pula orang berpengaruh. Dia cuma gadis desa yang percaya bahwa malam akan selalu berakhir dengan pagi. Sampai suatu malam, kepercayaan itu direnggut. Sekar pulang sendirian. Jalan setapak di sawah sunyi. Angin berhenti berhembus, dan gelap terasa terlalu rapat. Tak ada saksi, tak ada teriakan yang sampai ke telinga warga. Yang tersisa hanyalah rasa takut, kehormatan yang dirampas, dan sebuah keputusan keji untuk memastikan Sekar tak pernah bercerita. Paginya desa gempar. Sekar ditemukan, tak lagi bernyawa, tubuhnya utuh. Tapi ada sesuatu yang hilang dari tatapan matanya. Sesuatu yang tak bisa dikembalikan bahkan oleh doa paling panjang sekalipun. Kasus itu cepat ditutup. Terlalu cepat. Para pemuda yang malam itu bersama Sekar masih terlihat tertawa di warung kopi. Masih berjalan bebas seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Desa memilih diam karena takut, karena pelaku bukan satu orang. Dan sejak hari itu, malam di desa berubah. Anjing mulai melolong ke arah sawah. Pintu rumah sering diketuk tanpa ada siapa-siapa. Dan para pemuda itu, satu persatu mulai bermimpi tentang Sekar. Berdiri di ujung jalan. Rambut menutup wajah. Karena kematian Sekar bukan akhir cerita, itu adalah awal teror, di mana satu persatu mereka yang terlibat akan tahu rasanya menjadi yang diburu. Malam itu, Sekar sebenarnya nggak pengen pulang sendirian. Langit mendung sejak sore, angin dingin turun lebih cepat dari biasanya, dan entah kenapa dadanya terasa sesak tanpa alasan jelas. Ibunya sempat nawarin ditemani, tapi Sekar cuma senyum. "Sebentar aja, Bu, lewat sawah doang." Kalimat sederhana. Kalimat terakhir yang diucapkannya di rumah. Langkah Sekar menyusuri jalan setapak di tengah sawah. Kiri kanan cuma batang padi yang bergesek pelan, seolah saling berbisik. Lampu desa redup. Beberapa sudah mati. Di kejauhan, Sekar melihat bayangan beberapa pemuda. Mereka duduk di pinggir jalan. Rokok menyala, tawa mereka terdengar. Terlalu keras untuk suasana malam itu. Sekar menunduk. Langkahnya dipercepat. Saat ia melewati mereka, tawa itu berhenti, sunyi. Lalu, terdengar suara panggilan. Pelan, seolah bercanda. Sekar tak menoleh. Ia tahu, menoleh hanya akan memperpanjang urusan. Tapi langkah kaki di belakangnya bertambah. 1, 2, lebih dari itu. Sekar mulai lari kecil. Jantungnya berdetak tak beraturan. Napasnya pendek. Sampai akhirnya, sebuah tangan menarik lengannya dari belakang. Sekar terjatuh. Tanah dingin menyentuh pipinya. Langit gelap menutup pandangannya. Suara-suara itu berubah. Bukan lagi tawa, bukan lagi bercanda. Sekar ingin berteriak, tapi suaranya seolah tertelan malam. Apa yang terjadi setelah itu tak pernah benar-benar diceritakan siapapun. Yang jelas, malam itu merenggut lebih dari sekedar nyawa. Paginya warga menemukan Sekar di tepi sawah. Tubuhnya dibersihkan seadanya. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Seolah jiwanya sudah pergi jauh bahkan sebelum tubuhnya berhenti bernafas. Ibunya pingsan saat melihatnya. Ayahnya cuma duduk diam, menatap kosong ke arah sawah yang sejak hari itu tak pernah lagi terasa sama. Para pemuda itu diperiksa, ditanya, lalu dilepas. Tak ada bukti, tak ada saksi, dan desa memilih diam. Namun, malam setelah pemakaman, salah satu dari mereka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di sudut kamarnya, ada bau tanah basah, dan di cermin, ia melihat bekas jejak kaki berlumpur mengarah ke tempat tidurnya. Sejak malam itu, Sekar tidak lagi berbaring di tanah. Ia berdiri dan mulai mengingat satu persatu wajah mereka. Pemuda pertama bernama Raka. Dialah yang paling keras tertawa malam itu, paling berani bicara, dan paling cepat bilang ke warga kalau semua itu cuma salah paham. Sejak pemakaman Sekar, Raka berubah. Dia jadi jarang keluar rumah. Rokoknya nggak pernah habis, tapi tangannya selalu gemetar. Setiap malam, Raka bermimpi hal yang sama. Jalan setapak di sawah.
mendung, sunyi. Di ujung jalan, Sekar berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, basah, menutup seluruh punggung. Gaun desa yang biasa ia pakai berlumur tanah hitam. "Sekar!" Raka selalu memanggil. Dan setiap kali itu juga, Sekar berbalik perlahan. Wajahnya pucat, matanya hitam, kosong. "Kenapa kamu diam? Kenapa kamu nggak cerita?" Raka selalu terbangun sebelum bisa menjawab, dengan napas terengah dan bekas kuku di lengannya sendiri. Awalnya dia pikir itu cuma mimpi. Sampai suatu malam, dia terbangun dan mimpi itu belum selesai. Kamar Raka dingin, lampu mati. Di lantai kamarnya, ada jejak kaki berlumpur. Jejak itu berhenti tepat di depan ranjang. Dan dari sudut kamar, terdengar suara yang sangat pelan. "Aku sudah pulang." Raka berteriak. Ibunya datang. Kamar kembali normal. Tak ada siapa-siapa. Tak ada jejak. Tapi sejak malam itu, Raka tidak pernah tidur dengan mata tak tutup penuh. 2 hari kemudian, warga desa dikejutkan kabar buruk. Raka ditemukan di kamarnya, meninggal dalam posisi duduk, punggungnya menempel ke dinding, matanya terbuka lebar, dan di wajahnya ada ekspresi ketakutan yang tidak pernah hilang bahkan setelah nyawa pergi. Dokter bilang serangan jantung, tapi orang-orang desa tahu di leher Raka ada bekas 5 jari yang tidak membiru, melainkan menghitam seperti tanah basah. Sejak kematian Raka, pemuda-pemuda lain mulai ketakutan. Mereka saling menyalahkan, saling menghindar. Dan setiap malam, Sekar datang dengan cara yang berbeda. Karena bagi Sekar, 1 nyawa saja belum cukup. Dan dendam selalu ingat urutan. Kematian Raka bikin desa terdiam, bukan karena sedih, tapi karena takut. 4 pemuda yang tersisa mulai saling menjauh. Tak ada lagi nongkrong malam, tak ada lagi tawa keras. Mereka sadar, ada sesuatu yang sedang menghitung mundur. Pemuda kedua bernama Dimas. Sejak Raka meninggal, Dimas sering mendengar langkah kaki di belakangnya, di jalan, di kamar mandi, bahkan di dalam rumah yang pintunya terkunci rapat. Setiap kali dia menoleh, tak ada siapa-siapa. Sampai suatu malam, Dimas pulang larut. Lampu rumahnya menyala semua. Padahal sebelum pergi, dia mematikannya. Di meja ruang tamu, ada segelas air teh hangat, masih mengepul. Dan di kursi seberang meja, ada bekas duduk seolah seseorang baru saja bangkit. Dimas gemetar. Pelan-pelan, dia mendengar suara isak. Bukan tangisan keras, tapi suara tertahan, seperti orang yang menahan sakit dan malu bersamaan. Suara itu datang dari kamarnya. Dimas memberanikan diri membuka pintu. Di dalam kamar, Sekar duduk di tepi ranjangnya. Kakinya menyentuh lantai. Rambutnya menutupi wajah. "Kenapa kamu ikut diam?" Suara Sekar lirih. "Padahal kamu dengar aku minta berhenti." Dimas jatuh berlutut. Tangisnya pecah. Dia minta ampun. Bersumpah mau mengaku. Sekar berdiri perlahan. Saat wajahnya terlihat jelas, Dimas sadar. Yang paling menyiksa bukan wujudnya, tapi tatapan kecewa di matanya. Keesokan paginya, Dimas ditemukan di sungai kecil belakang desa. Tubuhnya tersangkut di bebatuan. Tak ada luka besar, hanya wajah yang tampak seperti orang yang sudah terlalu lama menangis. Warga mulai berbisik, ini bukan kebetulan, ini urutan. 4 pemuda yang tersisa mulai kehilangan akal. Salah satunya mencoba kabur dari desa. Yang lain mendatangi orang pintar. Tapi kemanapun mereka lari, Sekar selalu lebih dulu sampai. Karena dendam yang lahir dari kehormatan yang direnggut, tidak berjalan cepat. Ia sabar, dan pasti. Dan di malam keempat setelah kematian Dimas, salah satu dari mereka bermimpi sesuatu yang sama. Sekar berdiri di depan liang kubur. Ia menoleh dan berkata pelan, "Kalian tinggal menunggu giliran." 2 pemuda terakhir tinggal menunggu waktu, Bayu dan Teguh. Bayu memilih kabur, motor dipacu keluar desa sebelum maghrib. Ia yakin selama jauh dari sawah, jauh dari kuburan Sekar, semuanya akan berhenti.
Tapi di tengah jalan hutan, mesin motornya mati. Sunyi menutup cepat. Lampu motor berkedip, lalu padam. Di spion, Bayu melihat seseorang duduk di boncengan. Rambut panjang, basah, meneteskan lumpur ke jok. Bayu menjerit dan lari meninggalkan motornya. Pagi harinya, warga menemukan Bayu tergantung di pohon randu tua. Wajahnya menghadap ke sawah, dan di bawah kakinya, tanah membentuk jejak menyerupai tapak kaki perempuan. Tinggal satu, Teguh. Berbeda dari yang lain, Teguh mencoba bertahan. Dia mengurung diri di rumah, pintu dipalang, jendela dipaku, doa diputar keras-keras. Tapi setiap doa berhenti, ada suara lain yang ikut berbicara. Suara perempuan, membaca kalimat yang sama dengan nada bergetar. Teguh menutup telinga, tapi suara itu kini muncul dari dalam kepalanya sendiri. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu lihat, lalu pergi? Malam terakhir, Ibu Teguh mendengar anaknya bicara sendiri di kamar, seolah sedang menjawab seseorang. Saat pintu didobrak, kamar itu kosong. Jendela terbuka, dan di lantai kamar ada garis-garis tanah menuju ke arah sawah. Pagi itu, desa kembali gempar. Teguh ditemukan di sawah yang sama tempat Sekar terakhir terlihat. Tubuhnya terbaring tenang, wajahnya tidak rusak, tidak menjerit. Seolah ia akhirnya didengarkan. Sejak hari itu, teror berhenti. Tak ada lagi ketukan malam. Tak ada lagi mimpi buruk yang sama. Kuburan Sekar dirawat, diberi bunga, diberi doa. Dan anehnya, padi di sawah itu tumbuh paling subur. Warga percaya bukan karena tanahnya, tapi karena keadilan akhirnya kembali ke tempatnya. Sekar tidak lagi menampakkan diri, tidak menangis, tidak menuntut. Karena semua yang terlibat telah menerima bagiannya masing-masing. Dan buat kalian yang dengerin cerita ini, ingat baik-baik. Dosa yang dilakukan bersama tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu sampai yang dilukai berhenti berharap pada manusia dan memilih menagih sendiri. Karena tidak semua kejahatan berakhir di pengadilan. Sebagian berakhir di malam yang tak pernah pagi. SDB ARTI. Bye-bye.